Halo semua, kembali lagi di Nabla. Nah, untuk Nabla kali ini yang akan kita bahas materinya adalah tentang hukum Gauss. Nah, jadi apa sih hukum Gauss itu? Jadi hukum Gauss itu adalah hukum yang menjelaskan ketika medan listrik itu menembus suatu permukaan tertentu. Nah, jadi ini adalah simbol dari flux listrik. Apa itu flux? Jadi flux itu adalah ketika garis-garis gaya listrik itu menembus suatu permukaan seperti yang saya sebutkan di kalimat saya sebelumnya. Nah, dalam hukum Gauss akan dikenal besaran itu flux, di mana flux itu adalah medan listrik dikalikan dengan elemen luasannya. Di mana flux itu adalah hasil perkalian titik atau dot product antara medan listrik dan juga elemen dari luasan benda tersebut. Nah, di sini bisa dilihat sebagai contoh, misalkan ini ada sebuah bola, di mana di sini saya ambil segmentasi dari luasan bola tersebut. Kita sebut sebagai dA. Nah, kemudian fluxnya itu timbul akibat adanya ini. Garis gaya listrik yang menembus dari bola tersebut, menembus permukaan bola tersebut ya. Seperti ini, sehingga akan timbullah yang namanya flux listrik. Nah, jika kita ingin membicarakan secara besaran atau magnitudo, flux itu adalah E, medan listrik, dikalikan dengan luas penampang, dikalikan dengan cos theta. Kenapa? Karena ini adalah perkalian titik pada vektor, di mana kalau perkalian titik kita ingin cari magnitudonya adalah bentuknya EA dikalikan dengan cos theta. Karena ini untuk perkalian yang sejajar. Nah, itu seandainya kita menggunakan persamaan flux listrik. Nah, bagaimana kalau seandainya fluxnya itu lebih dari satu? Nah, kita gunakan persamaan hukum Gauss, yaitu total flux yang terjadi pada satu benda ini biasanya akan kita gunakan nantinya ketika benda-benda itu berbentuk seperti elemen volume seperti bola, silinder, dan sebagainya. Persamaan hukum Gauss-nya yaitu adalah integral E dot dA, di mana ini adalah namanya integral luasan tertutup. Maksudnya apa nih adik-adik? Jadi integral luasan tertutup ini adalah integral yang terjadi hanya di permukaan atau di lingkup benda itu saja. Nah, saya sebut sebagai integral luasan tertutup dari E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, ini terjadi ketika fluxnya terjadi pada ruang hampa dan Q enclosed atau Q ENC adalah muatan total di sekitar permukaan Gauss. Nah, kita ambil contoh yang sederhana saja dulu nih. Misalkan kita punya muatan titik di sini, yaitu muatan Q. Nah, kita ingin diminta mencari E-nya atau medan listriknya. Nah, di sini ada titik-titik yang menggambarkan permukaan, di mana permukaannya ini adalah permukaan yang terjadi akibat pengaruh muatan listriknya. Nah, inilah disebut sebagai permukaan Gauss. Nah, jadi muatan totalnya di sini hanya ada satu muatan ya, karena dia muatan titik, sehingga Q enclosed-nya akan sama dengan Q. Sehingga jika kita menggunakan hukum Gauss, yaitu integral E dot dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Nah, perhatikan di sini bahwa daerah di permukaan Gauss-nya ini berbentuk seperti bola. Sehingga elemen luasan yang kita ambil tentulah adalah elemen luasan bola. Sehingga ini akan menjadi E dikali, nah luas bola rumusnya adalah 4V R kuadrat, dengan R dulu jari-jarinya. Di sini kalian bisa lihat ya, R-nya itu adalah jarak dari muatan itu ke daerah permukaan Gauss-nya. Kita umpamakan seperti jari-jari bola, sama dengan Q per epsilon 0. Sehingga medan listriknya akan menjadi Q per 4P epsilon 0 R kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan di sini 1 per 4P epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan konstanta Coulomb. Sehingga akan dapat E-nya yaitu K Q per R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan medan listrik yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi bisa diperhatikan bahwa ternyata hukum Gauss ini juga bisa kita gunakan untuk mencari persamaan dari medan listriknya. Nah, jadi ini adalah contoh dari penggunaan hukum Gauss kalau seandainya kita gunakan di muatan titik. Nah, bagaimana kalau seandainya kita akan gunakan di muatan kontinu hukum Gauss ini? Akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa!